akan membahas tentang landasan teori. Yang pertama itu teori pembelajaran bagi tunanetra. Teori pembelajaran yang digunakan bagi tunanetra itu tidak jauh berbeda dengan teori pembelajaran yang digunakan oleh anak pada umumnya, di mana mereka menggunakan teori behavioristik, teori humanistik, teori kognitif, dan konstruktivistik. Yang membedakan adalah dalam penggunanya bagi tunanetra harus memperhatikan tentang kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Pembelajaran yang diberikan bagi siswa tunanetra juga harus memperhatikan tingkat jenis gangguan, seperti jika anak tersebut masih memiliki sisa penglihatan dan mampu melihat huruf tulisan awas, sekalipun itu menggunakan font 18, font 20, 24, 30, tetap guru harus memberikan tulisan awas untuk memberikan pengalaman bagi peserta didik. Dan jika peserta didik sudah totally blind, tentu guru akan memberikan pembelajaran menggunakan huruf braille. Yang selanjutnya itu tingkat saat terjadinya ini terdapat ada 3. Yang pertama itu prenatal. Prenatal itu adalah terjadi saat dalam kandungan. Natal itu pada saat kelahiran. Yang ketiga itu postnatal, itu setelah kelahiran. Dalam pembelajaran bagi tunanetra terdapat 4 prinsip yang biasa digunakan. Yang pertama itu prinsip kekonkretan. Prinsip kekonkretan ini siswa belajar dengan benda-benda konkret yang dapat diraba dan dimanipulasi dengan menggunakan perabaan dan pendengaran. Dengan adanya pengalaman observasi ini, siswa secara alamiah akan mendapatkan pengalaman tentang bentuk, ukuran, berat, kekerasan, sifat-sifat permukaan, kelunturan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah pengalaman yang menyatu. Berbeda dengan anak yang dapat menggunakan penglihatannya, anak-anak tunanetra itu harus mendapatkan pembelajaran yang menyatu. Karena dengan kata lain, pembelajaran itu dilakukan dari mulai yang detail ke global, atau dengan kata lain dari yang khusus ke yang umum, dimana dengan adanya pembelajaran seperti ini mereka akan mengumpulkan konsep-konsep dan menjadikan konsep tersebut utuh. Yang ketiga itu adalah prinsip belajar sambil melakukan. Dalam prinsip belajar sambil melakukan, peserta didik itu akan dituntut untuk adanya penjelasan dan penjelajahan secara langsung tentang dunia nyata. Jadi peserta didik tersebut tidak akan mudah lupa tidak akan mudah lupa apa yang telah mereka pelajari. Yang keempat itu prinsip konversi. Segala sesuatu seperti simbol-simbol bahasa ekspresi itu harus dikonversikan ke dalam bentuk narasi, taktual, bau, kinestetik agar mudah dipahami oleh peserta didik. Jadi dalam pembelajaran bagi tunanetra itu dibutuhkan pemilihan metode khusus yang di dalamnya itu harus memperhatikan tentang penyampaian, pengorganisasian, dan pengolahan informasi. Karena tunanetra tidak memiliki indera penglihatan, jadi sumber yang biasa mereka gunakan selain daripada indera perabaan, yang paling sering digunakan adalah indera verbal. Guru biasanya akan menggunakan metode ceramah. Metode ceramah tersebut juga harus memperhatikan dan menghindari kata tunjuk yang tidak konkret agar tidak membingungkan peserta didik. Yang kedua ini adalah pendekatan kontekstual dalam pembelajaran matematika. Apa sih belajar matematika itu? Belajar matematika adalah suatu proses atau aktivitas berpikir disertai dengan aktivitas afektif, fisik, serta suatu proses yang berjalan secara alami tahap demi tahap untuk karya yang lebih baik. Dan di dalam pembelajaran matematika itu kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Hasil penelitian dari Northwest Regional Education Laboratories melaporkan bahwa pembelajaran dengan kontekstual dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna, pengalaman saat belajar yang dapat meningkatkan prestasi akademik peserta didiknya. Dan dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran kontekstual, peserta didik memerlukan kemampuan bernalar yang diperoleh melalui pembelajaran matematika yang memiliki model pembelajaran yang membuat siswa aktif dengan pendekatan nyata. Dan juga pembelajaran kontekstual ini akan membuat siswa lebih berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kita akan membahas apa sih pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah pembelajaran yang dimulai dengan mengambil atau mensimulasikan dan menceritakan kejadian pada dunia nyata kehidupan sehari-hari yang dialami siswa, kemudian diangkat ke dalam konsep matematika yang dibahas. Dalam pendekatan kontekstual terdapat ada 7 komponen utama. Yang pertama itu konstruktivisme. Konstruktivisme itu artinya guru itu hanya sebagai fasilitator, dan yang berperan utama dalam mengkonstruk pengetahuan itu adalah peserta didik.
Dan juga guru itu hanya memberikan scaffolding. Yang kedua itu adalah bertanya. Bertanya adalah bagian penting dari inquiry, baik oleh guru ataupun peserta didik. Dalam proses tanya jawab, guru dan peserta didik mampu melihat cerminan dalam kondisi berpikir mereka, sehingga akan ada bimbingan, dorongan, evaluasi, dan pemfokusan. Yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah menyelidiki atau inquiry. Dengan adanya keterlibatan peserta didik secara aktif dan maksimal, akan terjadi keterarahan pembelajaran yang logis dan sistematis. Yang keempat itu masyarakat belajar. Masyarakat belajar merupakan sekelompok orang, bisa 2 orang atau lebih, yang terikat dalam kegiatan belajar, tukar-menukar pengalaman, serta sama-sama mengkonstruk pengalaman. Jadi, dengan adanya interaksi di masyarakat dan memberikan kesempatan untuk mengkonstruk pengalaman itu sendiri. Yang kelima itu adalah pemodelan. Pemodelan merupakan proses menampilkan suatu contoh agar orang lain atau peserta didik meniru, melatih, menerapkan pada situasi lain dan mengembangkannya. Pemodelan dalam matematika dapat diterapkan sebagai contoh penyelesaian soal, penggunaan alat peraga, cara menemukan kata kunci dalam suatu bacaan, atau cara membuat skema. Yang keenam ini adalah penilaian autentik. Penilaian autentik ini adalah dengan meminta peserta didik untuk menunjukkan tugas dalam tanda kutip dunia nyata yang mendemonstrasikan aplikasi bermakna dari pengetahuan dan keterampilan yang sebelumnya mereka telah konstruk, serta sikap yang mereka butuhkan untuk digunakan dalam kehidupan profesional, seperti portofolio, penilaian diri, penilaian sejawat, penilaian produk, dan lain-lain. Yang terakhir itu adalah refleksi. Refleksi yang terakhir atau yang ketujuh, refleksi. Pada prinsipnya, berpikir tentang apa yang telah dipikirkan atau dipelajari, dengan kata lain, merupakan evaluasi dan introspeksi terhadap kegiatan belajar yang telah dilakukan atau memetakognitifkan kembali pemikiran. Menurut Nanang Hafina, karakteristik pendekatan kontekstual itu ada 10. Yang pertama itu kerjasama antar peserta didik dan guru. Yang kedua itu saling membantu antar peserta didik dan guru. Yang ketiga itu belajar dengan bergairah. Yang keempat itu terintegrasi secara kontekstual. Yang kelima itu menggunakan multimedia dan sumber belajar. Yang keenam itu cara belajar peserta didik yang aktif. Yang ketujuh itu sharing bersama dengan teman. Yang ke-8 itu siswa kritis dan guru kreatif. Yang ke-9 itu dinding kelas dan lorong kelas penuh dengan karya peserta didik. Yang terakhir atau yang ke-10, laporan peserta didik bukan hanya buku rapor, melainkan juga hasil karya peserta didik, laporan hasil praktikum, karangan peserta didik, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual itu pembelajaran yang berbasis pada dunia nyata atau real world. Aktivitas siswa doing math serta berpikir tingkat tinggi berbasis masalah nyata dan pembentukan manusia yang memiliki akal dan nurani serta penilaian yang komprehensif. Dan perlu diingat kembali, dalam pembelajaran kontekstual ini, guru itu hanya sebagai fasilitator, dan yang berperan aktif dalam pembelajaran ini adalah peserta didik. Dalam penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual itu bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari siswa, misalkan di keluarga, di masyarakat, di alam sekitar, di lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Dan pembelajaran kontekstual dapat diterapkan dalam kelas besar maupun kelas kecil, namun akan lebih mudah organisasinya jika diterapkan dalam kelas kecil. Dalam penerapan pembelajaran kontekstual tidak memerlukan biaya besar dan media yang khusus. Pembelajaran kontekstual dapat memanfaatkan berbagai sumber dan media pembelajaran yang ada di lingkungan, seperti tukang las, bengkel, tukang reparasi elektronik, koran, majalah, perabotan rumah tangga, pasar, toko, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah teori tentang perkalian matematika. Menurut Sri Subarina, operasi perkalian dapat diartikan sebagai penjumlahan yang berulang. Agar anak dapat memahami konsep perkalian, anak harus terampil dan paham dalam melakukan operasi penjumlahan. Jadi tidak bisa langsung dipelajari perkalian sebelum mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan. Dalam matematika terdapat 2 macam pengetahuan. Yang pertama itu pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural itu merupakan pengetahuan yang memiliki hubungan dengan simbol-simbol, bahasa, dan operasi hitung. Yang kedua itu pengetahuan konseptual, merupakan pemahaman terhadap konsep dasar matematika, diantaranya operasi hitung. Perkalian itu adalah operasi matematika penskalan dari satu bilangan dengan bilangan yang lain. Perkalian adalah suatu
dari 4 operasi dasar penjumlahan, pembagian, dan pengurangan di dalam aritmatika dasar. Operasi perkalian sendiri memiliki beberapa sifat dasar, diantaranya yang pertama itu hasil perkalian dua bilangan dilihat dari tanda bilangannya. Hasil kali dua bilangan positif adalah positif, misalkan positif dikali positif hasilnya positif, sebaliknya negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Dan juga jika hasil kali bilangan positif dengan negatif atau sebaliknya menghasilkan negatif, misalkan positif dikali negatif sama dengan negatif, negatif dikali positif sama dengan negatif. Yang kedua itu hasil perkalian setiap bilangan bulat dengan 0 adalah 0, misalkan A dikali 0 hasilnya sama dengan 0, 0 dikali A hasilnya sama dengan 0. Yang ketiga, unsur identitas berlaku pada perkalian. A dikali 1 sama dengan A, atau 1 dikali A sama dengan A. Yang keempat, perkalian memiliki sifat komutatif atau pertukaran. A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kelima itu, perkalian memiliki sifat asosiatif atau pengelompokan. Misalnya, buka kurung A dikali B, tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Yang keenam itu, perkalian memiliki sifat distributif atau penyebaran. Pada penjumlahan, misalnya A dikali B, A dikali buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan A dikali buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C tutup kurung. Pada pengurangan misalnya A dikali buka kurung B dikurang C sama dengan buka kurung A dikali B dikurang A dikali saya ulang kembali, A dikali buka kurung B dikurang C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikurang buka kurung A dikali C tutup kurung. Mungkin agak membingungkan, bisa dilihat di PPT. Ya, sekian landasan teori. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ruth yang telah menjelaskan tentang teori. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, alangkah baiknya untuk berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, waktunya Ibu mengecek kehadiran. Nah, absennya Sarah. Oke, semuanya hadir. Nah, pada hari ini apa sih yang akan kita pelajari? Nah, Ibu akan menjelaskan pelajaran tentang perkalian. Nah, sebelum itu tujuan pembelajarannya yang pertama, anak mampu memahami konsep perkalian. Yang kedua, anak mampu menyelesaikan masalah perkalian dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, anak mampu menyelesaikan masalah yang telah disajikan oleh guru. Selanjutnya, pembelajaran akan dilanjutkan oleh Ibu Cynthia. Terima kasih kepada Ibu Ruth dan juga Ibu Etika yang sudah membantu menjelaskan tentang teori-teori perkalian dan juga tentang tujuan pembelajaran untuk hari ini. Nah, Sarah, untuk hari ini Ibu Cynthia akan membantu kamu juga dalam lebih memahami perkalian. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan kepada kamu tentang manfaat perkalian. Nah, Sarah, kamu harus tahu bahwasanya perkalian ini sangat penting untuk dipelajari. Kenapa? Karena perkalian ini sebagai modal kamu untuk kamu bisa lebih memahami materi-materi matematika nanti ketika kamu nanti berada di bangku sekolah yang lebih tinggi. Nah, untuk hari ini Ibu akan memperkenalkan kepada kamu salah satu media pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan soal penyelesaian masalah yang berhubungan dengan perkalian. Ini adalah rancangan media atau alat pembelajaran matematika yang kami buat. Terdapat 5 tali yang diumpamakan sebagai kantong.
dan di setiap tali terdapat 6 buah permen. Media atau alat pembelajaran ini bernama Koku atau singkatan dari kalkulatorku. Digunakan permen agar siswa tunanetra mampu menggunakan indera perabaan. Selain itu pula, terdapat angka braille 1-6 di setiap permen untuk memudahkan siswa tunanetra menghitung jumlah permen. Nah, Sarah, ini adalah salah satu media pembelajaran yang akan Ibu ajarkan kepada kamu hari ini. Nah, dengan media pembelajaran ini, kita dapat menyelesaikan soal penyelesaian masalah yang meliputi perkalian. Coba sini, Ibu bantu kamu untuk mengenal media pembelajaran ini. Ini apaan, Bu? Oh, ini adalah Koku. Koku ini singkatan dari kalkulatorku. Nah, tali pertama yang kamu pegang ini kita analogikan sebagai kantong permen yang kamu beli. Nah, coba kamu turun lagi ke bawah tangannya. Nah, tali kedua ini adalah simbol untuk kantong kedua. Nah, kamu turun lagi ke bawah. Tali ketiga ini adalah simbol untuk kantong ketiga. Nah, tadi pada soal, kantongnya ada berapa? 3. Nah, iya. Jadi, kamu sudah paham ya? Nah. Tentang kantongnya ada 3. Coba kamu geser ke kanan. Tuh, ada apa yang kamu pegang? Ada permen. Nah, permen. Nah, di permen ini ada huruf braille. Coba kamu raba. Angka berapa? 1, Coba lagi sebelahnya. 2, Sebelahnya lagi. 3, Sebelahnya lagi angka berapa? 4, Sebelahnya lagi. 5, Lagi sebelahnya. 6. Nah, jadi di Koku ini ada permen sampai 6. Nah, sekarang kita akan coba menghitung kantong yang pertama yang berisi 4 permen. Nah, coba kamu cari permen pertama yang berangka braille 1. Nah, kamu geser ke sebelah kiri. Oke. 1, Oke, bagus. dua, Oke, bagus, Sarah. 3, Oke. Satu lagi permennya yang berangka braille 4. 4, Oke, lanjut ke kantong kedua. Kantong kedua isinya juga 4, Oke, isinya juga 4 permen. Ayo kita cari permen yang di sebelah kanan. 1, Oke. Kamu cari lagi permennya di sebelah kanan. 2, Oke. Bagus, Sarah. Cari permen ketiga. 3, 4, Oke, bagus. Lanjut lagi ke kantong yang ketiga. Coba kamu raba mana talinya. nih. Oke, sudah ketemu tali ketiga atau kantong ketiganya. Kita cari lagi permen yang berangka braille 1. Coba kamu perlahan geser ke kanan tangannya. Oke, kamu dapat permen. 1, Iya, bagus. Cari lagi permen kedua. 3, Kok 3? Coba kamu geser lagi. Angka berapa itu? 2, Oke. Coba kamu cari lagi permen ketiga. 3, Oke, lagi. 4. Oke, 4. Kantongnya sudah ada 3. Dah, Nah, permennya masing-masing kantong sudah ada 4. dah. Oke, coba kita hitung hasilnya berapa. 1. 1, Coba kamu 2, ya, 3, 4, kamu raba ke bawah lagi. 5, 6, 7, 8, Perlahan lagi ke bawah, cari permennya ke bawah. 9, Ya, lagi. 10. 10, 11, 12, Oke, jadi 3 kantong, masing-masing kantong isinya 4 permen. Jadi totalnya ada berapa permen, Sarah? 12. Oke, sudah paham? Dah. Wah, hebat sekali. Jadi, dari pertemuan hari ini, apakah Sarah bisa menyimpulkan sesuatu? Iya. Ya benar sekali, perkalian merupakan penjumlahan yang berulang. Contohnya,
Wah, pintar. Jadi misalnya 4 kali 3 berarti 4-nya ditambah 3 kali. 4 tambah 4 tambah 4. Pintar sekali. Sarah, apakah ada yang ditanyakan? Iya, tentang perkalian. Tidak ada? Wah, pintar sekali. Berarti sudah paham ya? Nah, kalau gitu sebelum kita pulang, Ibu akan memberikan reward kepada kamu karena telah mengikuti pelajaran dengan baik dan sungguh-sungguh. Nah, Ibu akan memberikan sebentar ya. Ini dia rewardnya, bintang penghargaan. Nah, sekarang Ibu pasang ya. Mana tangan kamu? Selamat. Semangat untuk belajar besok ya. Nah, hari ini sudah selesai. Sebelum kita pulang, mari berdoa dulu. Berdoa selesai. Nah, hati-hati di jalan ya. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4. Pesannya buat semester ini karena kita ngelakuin pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat, jangan lupa berdoa agar semuanya cepat bisa cepat baik. Di tengah COVID-19 ini, kita diberikan kesehatan. Dan jangan lupa untuk tetap di rumah aja, tetap jaga jarak, ikutin himbauan pemerintah. Dan karena habis lebaran, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi.